Baiklah, sebagai akhir dalam pembuatan gambar proyek, biasanya kita akhiri dengan pembuatan gambar tampak, baik itu tampak depan ataupun tampak samping. Untuk mempraktekkan dalam pembuatan gambar tampak ini, kita bisa membuka file yang telah tersedia dalam file latihan, yaitu dengan nama file tampak 1 ini. Nah, inilah objek bantuan untuk membuat gambar tampak. Dalam hal ini, saya akan membuat contoh gambar tampak depan pada objek denah ini. Baiklah, sebagai awal dalam pembuatan gambar tampak ini, langkahnya hampir sama dengan cara pembuatan gambar-gambar sebelumnya, yaitu kita buat dulu layar baru. Untuk lebih jelasnya, kita klik layar Properties Manager-nya, kemudian kita buat layar baru misalkan dengan nama tampak. Kemudian kita ganti warnanya misalkan dengan warna ini. Kemudian jenis garisnya continuous dan ketebalannya saya ubah misalkan 0.35 mm. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita telah memiliki layar baru dengan nama tampak. Nah, kemudian kita bisa memulai pembuatan gambar tampak depan ini. Sebagai langkah awal, saya akan aktifkan layar kosong ini, karena saya akan membuat garis-garis konstruksi sebagai garis bantuan, yaitu untuk tampak depan ini. Saya gunakan construction line ini, kita klik. Nah, kemudian kita klik di sini dan kita klik. Nah, kemudian kita buat lagi garis konstruksi yang lainnya. Nah, sekarang kita telah memiliki beberapa buah garis konstruksi sebagai bantuan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis konstruksi yang lainnya, yaitu secara vertikal. Nah, kemudian kita potong garis konstruksi yang tidak kita perlukan. Misalkan sebatas ini. Nah, kemudian telah kita tentukan yaitu ketinggian dinding pada pembuatan gambar potongan, yaitu dengan tinggi 350 dan tinggi atap atau konstruksi kuda-kuda yaitu 275. Maka kita gunakan perintah offset dulu, yaitu 350 dan kita offset. Nah, kemudian kita offset lagi yaitu 275. Nah, kemudian kita buang garis-garis yang tidak kita perlukan. Nah, setelah kita memotong garis-garis konstruksi yang tidak kita perlukan, langkahnya hampir sama dengan cara pembuatan gambar potongan, yaitu kita buat dulu konstruksi untuk pembuatan konsol. Itu caranya, kita buang dulu garis yang tidak kita perlukan, misalkan sebagai bantuan untuk memudahkan kita dalam pembuatan gambar rencana kuda-kuda ini. Kemudian kita buat garis itu construction lain secara angel. Kita hidupkan osnap-nya.
Kemudian kita atur settingnya yaitu pada midpoint. Sama, kita ulangi lagi midpoint ini. Nah, kemudian kita potong lagi garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita sambungkan lagi garis-garisnya dengan perintah extend. Nah, kemudian kita potong. Kita sambungkan lagi. Nah, kemudian kita gunakan perintah offset itu untuk membuat list plan 15. Kemudian untuk membuat hubungan kita offset dengan jarak 20. Langkah selanjutnya kita buang garis-garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah offset lagi, yaitu dengan jarak misalkan 75 atau 100. Itu 100. Kita offset. Kemudian kita offset lagi, yaitu 50 misalkan. Kemudian kita potong lagi garis-garis yang tidak kita perlukan. Itu seperti ini. Nah, kemudian kita potong lagi. Nah, sekarang kita telah memiliki awal dari rencana atap ini, yaitu kemudian tahap selanjutnya kita buang dulu bagian bawahnya, itu garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim ini. Kita buang. Kemudian kita telah memiliki gambar awal tampak depan. Itu misalkan kita gunakan perintah offset 5 satuan. Kemudian kita akan buat daerah arsiran pada daerah-daerah yang sesuai, itu misalkan ini untuk benting. Nah, ini kita akan buat dulu gambar menyerupai penyangga untuk konsol. Sekarang kita gunakan perintah offset, itu akan membuat untuk penempatan pintu. Itu misalkan tadi kita masukkan 150, misalkan dari sini ke sini, kemudian kita masukkan lagi offset yaitu 40. Kemudian saya akan masukkan misalkan nilai 75. Kemudian saya akan coba offset dengan jarak 5.
Kemudian saya offset lagi dengan jarak misalkan 50. Kemudian saya offset lagi dengan jarak 5. Saya perbesar area ini. Kemudian saya gunakan perintah offset lagi dengan jarak misalkan 10 ataupun 20. Sama 20. Kemudian saya gunakan perintah offset lagi dengan jarak misalkan 5. Nah, kemudian saya akan buang garis-garis yang tidak diperlukan agar membentuk suatu penyangga dinding yang diinginkan. Itu kita gunakan perintah trim. Kita buang. Sama dengan yang sebelah sini juga, kita gunakan perintah trim. Setelah kita selesai dalam pembuatan penyangga konsol, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembuatan gambar-gambar lainnya, yaitu kita akan coba membuat gambar daun, pintu, dan jendela. Untuk itu kita lihat dulu pada objek denahnya. Kemudian kita buat lagi, yaitu garis construction lainnya yang ada pada menunjukkan gambar detail jendela. Itu seperti ini. Kita buat garis construction lainnya. Kita hidupkan lagi snapnya, misalkan di ND ini. Kita buat lagi. Kemudian kita buat untuk penempatan pintu. Sama. Nah, sekarang kita telah memiliki garis bantu atau konstruksi lain untuk pembuatan gambar jendela dan pintu. Nah, sekarang kita buat dulu garis yang lainnya, yaitu dengan menggunakan perintah offset. Itu dalam gambar potongan, yaitu 20 dari dinding bawah. Kita offset 20. Nah, kemudian kita buang garis-garis yang tidak kita perlukan dengan menggunakan perintah trim. Tuh. Buang garis-garisnya.
Nah, sekarang kita akan coba membuat gambar daun pintu ini. Itu kita gunakan perintah offset, kita masukkan nilai 10. Kemudian kita sambungkan objek yang tidak menyambung. Kemudian kita buang yang tidak kita perlukan. Nah, sekarang kita telah selesai dalam pembuatan daun jendela. Sekarang kita lanjutkan pada pembuatan untuk pintu. Itu caranya sama seperti tadi. Kita buang dulu garis yang tidak kita perlukan. Kemudian kita offset lagi. Itu sama seperti tadi. Kemudian kita buang garis yang tidak kita perlukan. Kita potong. Kemudian kita sambungkan dengan menggunakan perintah extend. Kemudian kita potong lagi. Nah, sekarang kita telah selesai dalam pembuatan daun pintu. Kita lihat objek secara keseluruhan. Itu akan nampak seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan gambar-gambar lainnya agar kelihatan menarik. Itu misalkan kita buang dulu garis-garis yang tidak kita perlukan, yaitu seperti ini. Kemudian untuk supaya gambar tanpa depan ini kelihatan menarik, maka kita akan gunakan perintah hash atau perintah arsir. Misalkan sebagai contoh kita akan mengarsir objek dinding ini, itu kita gunakan perintah hash. Kemudian kita gunakan perintah fix point. Pilih objeknya. Kita gunakan jenis arsiran yang gradient. Kita pilih warnanya. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita coba mengarsir daerah yang lainnya. Itu untuk mengarsir daerah hubungan. Misalkan kita gunakan jenis warna yang lain.
kita akan mengarsir untuk list plan. Kita define lagi. Misalkan saya ubah lagi warnanya untuk list plan, kita pilih. Nah, sekarang kita akan coba mengarsir untuk genteng, area genteng. Sama seperti tadi, kita pilih objeknya. Nah, kemudian kita pilih jenis arsirannya. Itu misalkan ini. Nah, sekarang kita telah mengarsir daerah-daerah yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian tahap selanjutnya, supaya lebih kelihatan menarik, kita buat lagi gambar-gambar yang lainnya. Misalkan kita buat lingkaran daerah sekitar ini misalkan. Kemudian kita pindahkan supaya berada pas. Nah, kemudian kita offset jaraknya misalkan 5. Kemudian kita buat garis polyline. Selanjutnya kita gunakan lagi perintah offset. Kita masukkan nilai 5. Kemudian kita akan coba buang garis-garis yang tidak kita perlukan. Itu dengan menggunakan perintah trim. Nah, sekarang kita telah memiliki objek seperti ini agar kelihatan menarik. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa memberikan jenis arsiran-arsiran yang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, inilah salah satu contoh hasil akhir dari pembuatan gambar tampak depan secara sederhana. Untuk pembuatan tampak samping kiri ataupun tampak belakang, caranya hampir sama dengan cara yang telah dijelaskan tadi. Saya akhiri sesi kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat